Saya ingin tanya dulu, di antara keempat binatang ini, jenis binatang ini, kira-kira kalau disuruh lomba atau di satu lomba, kira-kira siapa yang menang? Di antara keempat ini, kalau kita lomba, siapa yang menang kira-kira? Lomba apa nih, Bang? Lari. Siapa yang menang kira-kira? Lomba apa dulu? Iya, lomba apa dulu? Makan kerupuk. Kalau lomba berenang kira-kira siapa yang menang? Paus. Iya. Kalau lomba terbang kira-kira? Oke. Kalau lomba manjat? Jangan digas gitu ya. Kalau disuruh lomba lari? Cita, bukan cita-citata ya. Oke. Nah, artinya apa? Bayangkan kalau si Cita kita suruh lomba berenang. Apakah dia bisa menang dari hiu? Tapi apakah Cita bisa berenang? Bisa. Ya, bisa. Nah, artinya teman-teman semua, mereka ini ya tadi siapa menang lomba? Pasti tergantung lombanya. Itu kenapa? Karena mereka memiliki genetik, bentuk fisik, hardware yang berbeda. Sama atau tidak? Sama atau enggak? Bentuk fisik si Cita sama si hiu, genetik beda. Itulah yang membuktikan, yang membuat si hiu lebih cepat berenangnya daripada si Cita. Logiknya gitu ya. Nah, ini misalnya hiu ya, ini isi sendiri sih sebenarnya. Dia punya sirip, dia punya yang bentuk moncong yang aerodinamis gitu ya. Nah, juga dia didesain oleh Tuhan untuk berenang jarak jauh. Setuju ya? Nah, begitu juga dengan elang. Dia punya mata yang bagus, yang baik, sehingga dia bisa lihat tikus ya kan, dari jarak yang sekian ratus meter dari atas permukaan tanah. Begitu juga dengan sayapnya yang memang didesain untuk terbang lama. Nah, dan otomatis juga begitu juga dengan Cita. Karena Cita adalah pelari binatang dengan lari tercepat di muka bumi. Kenapa? Karena dia punya genetik sendiri. Dia punya tulang-tulang yang memang didesain untuk menjadi pelari cepat. Setuju? Oke. Begitu juga dengan kera, artinya dia diciptakan secara genetik oleh Tuhan, punya otot-otot yang mampu membuat dia tahan atau kuat untuk manjat. Benar ya? Artinya secara bentuk fisik hardware, maka mereka berempat adalah beda. Setuju? Pertanyaannya, bagaimana dengan manusia? Manusia, cewek atau cowok, bentuk genetiknya sama atau tidak? Sama atau beda? Sama atau beda? Secara garis besar sama. Yang membedakan hanya sistem reproduksinya saja. Setuju? Sama-sama punya dua tangan, sama-sama punya dua mata, sama-sama punya dua kaki, sama-sama punya ginjal yang bisa digadaikan untuk beli iPhone gitu ya. Nah, tapi kenapa kita nih pernah nggak kerasa ketika kuliah, ketika sekolah, di kuliah yang sama, di kampus yang sama, bahkan bisa jadi kita tidur satu tempat tidur dan cara belajar yang sama, tapi kok kita nggak lebih hebat dari teman kita? Misalnya teman-teman kita itu bisa matematika, makannya, tidurnya, pola belajarnya kita ikuti, tapi kita nggak bisa sehebat dia. Pernah nggak? Atau misalnya dia desain misalnya, tapi kenapa kita nggak sehebat dia? Nah, karena kita punya genetik yang berbeda juga. Dan itu adalah otak, sistem neuron itu. Nah, itu yang membuat kita beda dari yang lain. Ada orang yang cerdas ketika untuk mendesain atau menggambar, ada yang logikanya sangat cepat ketika untuk programming atau coding atau ilmu eksakta. Nah, artinya teman-teman semua itu nggak bisa disamain. Sama seperti kayak tadi, hewan-hewan tadi. Mereka tuh jelas. Binatang itu jelas dia. Oke, nah kalau manusia adalah dari sisi otak. Bayangkan teman-teman punya anak atau menjudge diri teman-teman semua. Membandingkan, misalnya gini, teman kita nih, otak kiri yang dominan eksakta. Kira-kira kalau kita lomba matematika sama dia,
siapa yang menang? Ujian, ulangan matematika. Kira-kira siapa yang menang? Otak kiri, teman kita. Kita kan kita judge diri kita bodoh. Nah, ini kan sistem yang udah berjalan, artinya secara konvensional ini udah terdoktrin di masyarakat. Bahkan mungkin orang tua kita gitu, bahkan diri kita sendiri. Ya. Padahal kita adalah orang-orang otak kanan yang cenderung kerja kreatif, marketing, desain. Ya kan? Menulis misalnya. Nah, itu semua. Oke. Bayangkan kalau teman-teman semua itu bisa mengetahui kekuatan genetiknya, superpowernya dengan lebih cepat. Artinya kita nggak perlu lagi kuliah atau kursus untuk buang-buang waktu, buang-buang uang hanya untuk sesuatu yang bukan genetiknya kita, bukan superpowernya kita. Setuju? Oke. Nah, teman-teman semua, nah ini saya kenalkan, kami dari PT RIM Education Indonesia. Kita adalah sebuah startup, ya, startup. Dan awalnya alamat kita itu ada di Gang Bidan, Batangkuis. Nah, artinya ini kita masih bisa pindah-pindah kok. Dan websitenya itu ada di ini, tesdia.id. Ya. Kalau untuk sosial medianya kita belum buat. Ya, karena selama ini 8 bulan belakangan kita lagi fokus sama produknya. Nah, kita yang buat. oke. Nah, oke, produk kami itu adalah tes genetik atau tes minat bakat. Kalau IQ itu adalah tes yang berdasarkan skor. Artinya kan kalau tes IQ itu kita ikut ujian, isi kuesioner, dijumlahin, dicari rata-ratanya baru dapat jumlah IQ-nya. Nah, kita itu pakai yang namanya biometrik. Jadi biometrik itu ada face, fingerprint, bentuk tangan, iris mata, dan DNA. Nah, kita di RIM itu ada dua. Ada face-nya, recognition, ada ini fingerprint-nya, pakai sidik jari. Dan referensi kita adalah ini, teori Dr. Harold Cummins dan teori Patricia McCarthy. Nanti secara detail akan lebih dijelaskan di slide berikutnya. Nah, artinya kita memang lebih cenderung ke tes-tes yang berdasarkan psikologikal atau hardware. Seperti apa Tuhan menciptakan kita. Nah, kami memulai RIM itu di tahun 2018, 2019. Dulu namanya Raimu. Dulu kita pakai tes muka, tapi di 2023 awal kita create something yang dia basisnya finger. Ya. Dan untuk referensi sainsnya sendiri kita pakai berkiblat ke 3 ahli ini. Ada Susan Dillinger, Physicogeometric System, ya. Ada teori Paul MacLean, teori belahan otak, dan Ned Herman, whole brain theory. Jadi kita memang dominannya konsep kita pakai konsep mereka bertiga. Ya, dominan ya. Oke. Ini secara teoritis. Nah, ini kenapa salah jurusan? Pernah? Saya salah jurusan. Pernah nggak? Nah, itu yang terjadi pada saya pada tahun 2016 atau 2017, lupa. Pokoknya itu udah semester akhir, ya kan? Kuliah, teman-teman semua di sini ada nggak kuliah yang pakai uang sendiri, bayar sendiri gitu? Ada atau beasiswa mungkin? Nah, jadi ketika saat itu saya kuliah pakai duit sendiri, kerja untuk bayar uang kuliah. Ketika udah semester akhir, baru ngerasa salah jurusan. Kok ini nggak ada something yang nggak bener nih gitu. Kok teman saya yang saya ikuti dia, gaya belajarnya, makannya, tapi kok saya nggak sama dia. Dosennya sama, materinya sama, ya kan? Nah, tapi kok nggak sama? Kenapa lebih jago teman saya gitu? Bingung kan? Ketika udah semester akhir, kalau seandainya saya punya uang, saya akan pindah jurusan. Bener ya? Sayangnya saya bukan orang yang kaya. Jadi opsi berikutnya adalah, opsi yang lain adalah mengubah cara belajar. Oke? Jadi dengan tes ini berbasis genetik ini kita ketahui dulu gaya belajar kita tuh kayak apa. Makanya tahun 2016, 2017 pertama saya ukur tes genetik saya pakai Stephen. Genetik itu artinya hardware kita.
Softwarenya diukur pakai grafologi. Pernah dengar? Jadi kan kalau diri kita itu, sebagai manusia, karakter kita itu kan dibentuk oleh dua faktor, genetik dan lingkungan. Genetik itu bagaimana kita dilahirkan, lingkungan bagaimana kita dibesarkan. Nah ini dia, hardware dan software. Makanya ketika saat itu saya tes dua, tes genetiknya juga, tes grafologinya juga. Dan beberapa waktu kemudian setelah akhirnya saya lulus, kita kolaborasi dengan konsultan saya dan bikinlah ini. Awalnya namanya Raimo, sekarang regenerasi namanya tes dia. Jadi memang kenapa nanti tes dia itu ada hasilnya ini, segitiga, galur ya, persegi, itu karena ambil teori dari psikogeometrik. Ya, psikogeometrik, itu landasan teorinya. Nah jadi nanti reportnya seperti ini, teman-teman akan menerima hasil reportnya seperti ini. Dan ini fakta tentang kita udah melakukan tes sekitar 2000-an orang sejak tahun 2019. Kita juga membantu banyak orang untuk mempererat hubungan emosional, artinya karena di sana ada bahasa cinta. Jadi kalau teman-teman semua ngerti bahasa cintanya pasangan, ngerti, udah ada yang nikah belum? Ya, yang sudah menikah tahu nih karakter istrinya seperti apa, karakter cinta